Hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia berisi metode-metode ilmiah skala laboratorium yang sudah terstandarisasi. Hukum dasar kimia yang dimaksud meliputi hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro. 1. Hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis yaitu Antoine Laurent Lavoisier. Dalam penelitiannya, Lavoisier membakar merkuri cair berwarna putih dengan oksigen sampai dihasilkan merkuri oksida berwarna merah. Tidak sampai situ saja, Lavoisier memanaskan merkuri oksida sampai terbentuk merkuri cair berwarna putih dan oksigen. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa massa oksigen yang dibutuhkan pada proses pembakaran sama dengan massa oksigen yang terbentuk setelah merkuri oksida dipanaskan. Oleh karena itu, hukum Lavoisier dikenal sebagai hukum kekekalan massa. Massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total setelah zat reaksi. Hal tersebut lantas disebut sebagai hukum kekekalan massa karena di dalam reaksi kimia tidak mengubah massa. 2. Hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Seorang ilmuwan asal Prancis, Joseph Louis Proust, meneliti perbandingan massa unsur yang terkandung di dalam suatu senyawa pada tahun 1799. Penelitian itu membuktikan bahwa setiap senyawa tersusun atas unsur-unsur dengan komposisi tertentu dan tetap. Oleh karena itu, hukum Proust dikenal sebagai hukum perbandingan tetap. Masa bunyi hukum Proust adalah perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. 3. Hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Seorang ilmuwan asal Inggris, John Dalton, melakukan penelitian dengan membandingkan massa unsur-unsur pada beberapa senyawa, contohnya oksida karbon dan oksida nitrogen. Senyawa yang digunakan Dalton adalah karbon monoksida atau CO dan karbon dioksida atau CO2. Jika massa karbon di dalam CO dan CO2 sama, massa oksigen di dalamnya akan memenuhi perbandingan tertentu. Perbandingan massa oksigen pada senyawa CO dan CO2 yang diperoleh Dalton adalah 4:8 atau sama dengan 1:2. Dengan demikian, hukum Dalton dikenal sebagai hukum perbandingan berganda. 4. Hukum Gay-Lussac yaitu hukum perbandingan volume. Hukum Gay-Lussac dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis yaitu Joseph Gay-Lussac. Lussac meneliti tentang volume gas dalam suatu reaksi kimia. Berdasarkan penelitiannya, Lussac mengambil kesimpulan bahwa perubahan volume gas dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Pada suhu dan tekanan tertentu, 1 liter gas nitrogen bisa bereaksi dengan 3 liter gas hidrogen menghasilkan 2 liter gas amoniak. Ketika gas bergabung pada suhu dan tekanan konstan, perbandingan volume gas-gas yang terlibat selalu dalam rasio bilangan bulat sederhana. 5. Hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Italia, Amedeo Avogadro pada tahun 1811. Avogadro menyatakan bahwa partikel unsur tidak selalu berupa atom yang berdiri sendiri, melainkan bisa berbentuk molekul unsur, contohnya H2, O2, N2, dan P4. Berdasarkan pemikiran tersebut, Avogadro berhasil menjelaskan hukum Gay-Lussac dan membuat hipotesis sebagai berikut, yaitu gas-gas yang memiliki volume yang sama pada suhu dan tekanan yang sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Contoh Lavoisier, terdapat 28 gram kalsium oksida CaO yang bereaksi dengan 22 gram karbon dioksida atau CO2, maka akan menghasilkan reaksi sebagai berikut, yaitu 28 gram kalsium oksida bereaksi dengan 22 gram karbon dioksida menghasilkan 50 kalsium karbonat CaCO3. Contoh Proust, suatu campuran mengandung belerang sebanyak 48 gram yang dibakar sempurna sehingga seluruh belerang dalam campuran berubah menjadi SO3. Jika SO3 yang terbentuk sebanyak 80 gram, hitunglah kadar belerang dalam persen dalam campuran semula. Diketahui ARS sama dengan 32 dan ARO sama dengan 16, maka pembahasannya adalah sebagai berikut, yaitu MrSO3 sama dengan 32 ditambah 3 dikali 16 sama dengan 32 ditambah 48 sama dengan 80. Massa S dalam SO3 yaitu 1 dikali 32, 80 kali 80 gram sama dengan 32 gram. Persen S dalam campuran yaitu massa campuran dikali 100% yaitu 32 gram, 48 gram dikali 100% sama dengan 66,67%. Contoh Dalton, kadar belerang dalam senyawa 1 adalah 50% dan pada senyawa 2 adalah 40%. Apakah hukum perbandingan berganda berlaku untuk senyawa tersebut? Pembahasannya adalah senyawa 1 mengandung 50% unsur belerang, berarti massa oksigennya adalah 50%. Massa S banding O dalam senyawa 1 yaitu 50/50 atau 1:1. Senyawa 2 mengandung 40% unsur belerang, berarti massa oksigennya adalah 60%. Massa S banding O dalam
senyawa 2 yaitu 40/60 atau 1/1,5. Jika massa barang dalam kedua senyawa adalah sama, maka perbandingan massa oksigen pada senyawa 1 dan 2 adalah 1/1,5 atau 2/3. Angka perbandingan merupakan bilangan bulat dan sederhana. Contoh Gay-Lussac. 1. Reaksi N2 gas ditambah 3NH3 gas. Jika volume nitrogen yang bereaksi 2 liter, berapakah volume hidrogen yang dibutuhkan dan volume amoniak yang terbentuk dalam kondisi suhu dan tekanan yang sama? Maka jawabannya adalah sebagai berikut, yaitu perbandingan volume N2 banding H2 banding NH3 sama dengan 1/3/2. Jika volume N2 sama dengan 2 liter, maka volume H2 yaitu koefisien H2 per koefisien N2 dikali volume N2 sama dengan 3/1 dikali 2 liter sama dengan 6 liter. Volume NH3-nya yaitu koefisien NH3 per koefisien N2 dikali volume N2 yaitu 2/1 kali 2 liter sama dengan 4 liter. Jadi, volume hidrogen yang dibutuhkan adalah 6 liter dan volume amoniak yang terbentuk adalah 4 liter. Dan contoh yang terakhir adalah contoh Avogadro, yaitu tentukan jumlah atom yang terdapat dalam 1,5 mol oksigen O2. Jawabannya adalah jumlah partikel O2 banding mol kali bilangan Avogadro, yaitu 1,5 dikali 6,022 dikali 10 pangkat 23 sama dengan 9,033 dikali 10 pangkat 23 partikel. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai hukum dasar kimia. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami bagi teman-teman semua yang mendengarkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.